istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ma'as sahalah wal jamalah wal ridha wal inayah. Amin Allahumma amin. Sahabatku dimanapun antum berada, khususnya kawan-kawan yang sudah hadir di Majlis Ar-Raudhah, malam hari ini kita akan ada dua sesi. Sesi yang pertama zikir dan kajian. Zikir sudah usai, kajian sedang berlangsung. Nah, sesi yang kedua nanti saya mau ngajak yang laki-laki semuanya kerja bakti. Kerja bakti insya Allah hanya sekitar 15-20 menit untuk menunjukkan kepada para malaikat dan yang ada di mana-mana, baik manusia, jin, malaikat dan lain sebagainya, bahwasanya kita yang di Majlis Ar-Raudhah ini cinta pada Majlis Ar-Raudhah, peduli pada Majlis Ar-Raudhah. Kalau kita sendiri tidak peduli, jangan berharap orang lain peduli. Kalau kita sendiri enggak cinta, jangan berharap orang lain cinta. Makanya kita mulai dari yang ngaji di sini, insya Allah bisa menggerakkan bidadari yang ada di alam surga sana. Amin Allahumma amin. Untuk ibu-ibu jangan khawatir, ibu akan dapat bidadara di surga sana, yaitu suaminya masing-masing. Yang meninggal nanti belum sempat menikah, ya, meninggal belum sempat menikah, jangan khawatir, nanti di surga disuruh milih, ya, suaminya yang mana. Tentunya sesuai dengan tingkatan amal soleh masing-masing. Nah, kajian malam hari ini judulnya gampang, sederhana, kekuatan kata-kata. Ya, kekuatan kata-kata. Sebelum dimulai, karena tadi sudah munjiah banyak sekali, monggo diunjuk dulu kopinya. Ya, kopinya diminum dulu. Alhamdulillah. Ustaz punya muda habis kan? Ustaz Fuad kopinya sudah habis, karena paling banyak baca munjiah tadi. Ustaz Iis agak manja, rebahan di kamar katanya demam, merindu pada yang dirindu. Ya, Ustaz Iis di kamar katanya demam, ya. Demamnya demam rindu. Mudah-mudahan segera enggak demam lagi. Sehat walafiat, amin. Nah, kekuatan kata-kata. Hati-hati saat berkata. Hati-hati saat berkata. Karena kata-kata itu punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan kata-kata ini muncul, ya, karena kata-kata itu hanya penerjemah isi jiwa. Kata-kata itu hanya penerjemah isi hati. Kata-kata itu hanya menafsirkan apa yang ada dalam kalbu. Ditafsirkan lewat kata-kata. Baik kata-kata itu bisa dipahami oleh yang mendengar, maupun kata-kata itu tidak bisa dipahami oleh yang mendengar. Kata-kata itu punya kekuatan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kita sering baru ngomong, ya, misal ya, fulan kok nggak pernah kelihatan dia, tiba-tiba telepon, halo. Pernah enggak ngalami yang seperti itu? Dia kok enggak pernah datang lagi ya? Ya, tiba-tiba muncul beritanya. Baru nyebut, tiba-tiba yang disebut itu muncul. Baik orangnya, baik pesan di media sosialnya, ya. Baik obrolan teman-teman menceritakan tentang dirinya, tiba-tiba muncul. Atau misal ibu-ibu baru ngebatin, pengen pecel, ngebatin terus ngomong, pengen pecel. Tiba-tiba ada temennya datang ke rumah ngajak keluar, terus diajak makan pecel. Pernah enggak kita ngalami yang semacam itu?
Pernah ya? Pernah. Nah, sebetulnya itu bukan kebetulan. Sebetulnya itu bukan suatu kebetulan. Tetapi memang ada sistem ilahi yang berlaku di alam ini. Ada sistemnya Allah, ya, yang aturannya Allah yang berlaku di alam ini. Tolong yang saya jelaskan ini jangan di-share. Jangan disebarluaskan. Tapi saya siarkan langsung di YouTube. Sebetulnya ini rahasia, tapi akhir zaman harus diungkap. Ya, akhir zaman harus diungkap biar kita nggak sembarangan berkata-kata dan pandai memilih kalimat yang akan diucapkan agar kita mendapat manfaat yang luar biasa. Ingat dalam sebuah hadits qudsi Allah menyatakan, Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku, maka terserah dia mau prasangkai aku dengan apapun. Sering ya dengar hadits qudsi ini ya. Jadi kalau dibuat bahasa bebasnya, terjemahan bebasnya, Nabi Muhammad SAW itu sangat luas maknanya. Maknanya sangat luas. Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf kalau suara saya lebih jernih dari biasanya. Ya, mohon maaf kalau suara saya lebih merdu dari sebelumnya. Ya, mohon maaf. Mudah-mudahan kemerduan suara saya malam hari ini menghibur antum semua. Iya, merdu dari mana tapi pokoknya saya anggap merdu. Ya, gitu aja kok repot. Lanjut ya, monggo diinjub dulu kopinya. Yang sudah punya susu Happy Etawa di rumah, minum dulu susunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk sahabatku dimanapun antum berada, ini yang mungkin baru pertama kali ikut live streaming di YouTube atau di TikTok ya, atau di platform media sosial yang lainnya. Ini saya, nama Novel menurut KTP, Novel Muhammad Alidrus menurut paspor, tertulis bahasa Arab Novel, panggilannya macam-macam. Ada yang manggil saya Mas Novel, ada Pak Novel, ada Bang Novel, ada Habib Novel, ada Kang Novel, ada juga yang manggil Novel saja. Terserah manggilnya apa. Domisili, ya saya kenalan dulu ya, mungkin ada yang baru. Ya, domisili di kota Solo, Surakarta. Majelis Ar-Raudhah, itu majelis saya. Ponpes Ar-Raudhah, ponpes saya, bergerak ponpesnya sementara di Santri Weekend, program andalan Majelis Ar-Raudhah. Saat ini Anda sedang menyaksikan kajian Jumat malam, Sabtu, dan ini live dari Majelis Ar-Raudhah di Solo saat ini pukul 21.38. Nah, di wilayah yang lain, wallahu a'lam. Di alam jin saya belum tanya. Karena mungkin ada perbedaan waktu signifikan antara alam jin dan alam manusia. Di alam malaikat lebih nggak ngerti lagi saya. Ya, lebih nggak ngerti lagi. Nah, bagi antum yang belum ya mendaftarkan diri sebagai pengikut saya di dunia maya, maka sesuai platform masing-masing yang saat ini sedang menyaksikan, silahkan daftarkan untuk mengikuti saya dengan bahasa follow, subscribe, dan lain sebagainya. Terserah bahasanya apa. Mudah-mudahan manfaat untuk semuanya, amin. Nah, sekarang saya mau jelaskan satu hal yang buat saya mahal, kalau buat yang lain wallahu a'lam. Boleh saya nanya lagi ya? Percaya enggak sama Allah? Percaya enggak kalau Allah itu maha mampu? Percaya enggak kalau Allah itu maha bisa?
Percaya enggak kalau Allah itu maha kuasa? Percaya? Yakin? Benar-benar yakin? Oke, berarti kita sudah sama ini. Sama-sama percaya. Nah, oleh Nabi Muhammad SAW diberitahu, yang aku percaya tadi, siapa yang aku percaya? Anda sama saya, kita semua. Yang ngaku mukmin, yang ngaku percaya sama Allah Ta'ala, sama hari akhir. Ngomong sing apik, bicaralah yang bagus, yang baik. Dan Nabi SAW tidak menjelaskan apa kaitannya iman ini tadi dengan ucapan baik. Kaitannya gak dijelaskan. Tapi di situ sampai muncul pemahaman mafhum, kalau ucapanmu gak baik, ya berarti kamu seakan-akan belum sempurna imannya. Kalau ngerinya lagi, bisa jadi kamu gak beriman. Itu ngerinya. Tapi makna umumnya, imanmu gak akan sempurna kalau belum bisa ngomong yang baik. Makanya disuruh diam saja kalau gak bisa ngomong yang baik. Nah sekarang saya mau ambil sudut yang agak berbeda. Tapi sebelumnya saya mau nanya lagi. Alhamdulillah di sini kita semua ini tidak berurusan dengan Harry Potter. Tahu Harry Potter? Ya itu cerita karangan ya, kisah karangan saja, khayalan. Tapi dalam khayalan tadi dibangun berdasarkan data-data ilmiah, baik dari kitab suci ya, maupun dongeng-dongeng rakyat ya, kisah-kisah rakyat. Ada data ilmiahnya tentang ilmu sihir ya, tentang ilmu sihir. Ternyata dalam Harry Potter itu tukang sihir Harry Potter yang tidak menakutkan itu. Menakutkan enggak ya? Enggak. Dan Nabi Muhammad SAW itu sangat luas maknanya. Maknanya sangat luas. Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf kalau suara saya lebih jernih dari biasanya. Ya, mohon maaf kalau suara saya lebih merdu dari sebelumnya. Ya mohon maaf. Mudah-mudahan kemerduan suara saya malam hari ini menghibur antum semua. Ya. Merdu dari mana tapi pokoknya saya anggap merdu. Ya, gitu aja kok repot. Lanjut ya. Monggo diinjub dulu kopinya. Yang sudah punya susu Happy Etawa di rumah, minum dulu susunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk sahabatku dimanapun antum berada, ini yang mungkin baru pertama kali ikut live streaming di YouTube atau di TikTok ya, atau di platform media sosial yang lainnya. Ini saya, nama Novel menurut KTP, Novel Muhammad Alidrus menurut paspor, tertulis bahasa Arab Novel, panggilannya macam-macam. Ada yang manggil saya Mas Novel, ada Pak Novel, ada Bang Novel, ada Habib Novel, ada Kang Novel, ada juga yang manggil Novel saja. Terserah manggilnya apa. Domisili, ya saya kenalan dulu ya, mungkin ada yang baru. Ya, domisili di kota Solo, Surakarta. Majelis Ar-Raudhah, itu majelis saya. Ponpes Ar-Raudhah, ponpes saya, bergerak ponpesnya sementara di Santri Weekend. Program andalan Majelis Ar-Raudhah. Saat ini Anda sedang menyaksikan kajian Jumat malam Sabtu, dan ini live dari Majelis Ar-Raudhah di Solo saat ini pukul 21.38. Nah, di wilayah yang lain wallahu a'lam. Di alam jin saya belum tanya, karena mungkin ada perbedaan waktu signifikan antara alam jin dan alam manusia. Di alam malaikat lebih nggak ngerti lagi saya, ya lebih nggak ngerti lagi. Nah, bagi antum yang belum ya mendaftarkan diri sebagai pengikut saya di dunia maya,
Maka sesuai platform masing-masing yang saat ini sedang menyaksikan, silahkan daftarkan untuk mengikuti saya dengan bahasa follow, subscribe, dan lain sebagainya. Terserah bahasanya apa. Mudah-mudahan manfaat untuk semuanya, amin. Nah sekarang saya mau jelaskan satu hal yang buat saya mahal, kalau buat yang lain wallahu a'lam. Boleh saya nanya lagi ya? Percaya enggak sama Allah? Percaya enggak kalau Allah itu maha mampu? Percaya enggak kalau Allah itu maha bisa? Percaya enggak kalau Allah itu maha kuasa? Percaya? Yakin? Benar-benar yakin? Oke, berarti kita sudah sama ini. Sama-sama percaya. Nah, oleh Nabi Muhammad SAW diberitahu, yang ngaku percaya tadi, siapa yang ngaku percaya? Anda sama saya, kita semua. Yang ngaku mukmin, yang ngaku percaya sama Allah Ta'ala, sama hari akhir. Ngomong sing apik, bicaralah yang bagus, yang baik. Dan Nabi SAW tidak menjelaskan apa kaitannya iman ini tadi dengan ucapan baik. Kaitannya gak dijelaskan. Tapi di situ sampai muncul pemahaman mafhum, kalau ucapanmu gak baik, ya berarti kamu seakan-akan belum sempurna imannya. Kalau ngerinya lagi, bisa jadi kamu gak beriman. Itu ngerinya. Tapi makna umumnya, imanmu gak akan sempurna kalau belum bisa ngomong yang baik. Makanya disuruh diam saja kalau gak bisa ngomong yang baik. Nah sekarang saya mau ambil sudut yang agak berbeda. Tapi sebelumnya saya mau nanya lagi. Alhamdulillah di sini kita semua ini tidak berurusan dengan Harry Potter. Tahu Harry Potter? Ya itu cerita karangan ya, kisah karangan saja, khayalan. Tapi dalam khayalan tadi dibangun berdasarkan data-data ilmiah, baik dari kitab suci ya, maupun dongeng-dongeng rakyat ya, kisah-kisah rakyat. Ada data ilmiahnya tentang ilmu sihir ya, tentang ilmu sihir. Ternyata dalam Harry Potter itu tukang sihir Harry Potter yang tidak menakutkan itu. Menakutkan enggak deh? Enggak.